Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, ketemu lagi sama Peggy lagi. Hari ini kita akan membuat apa? Kita buat risoles ragut ya. Ini adalah video pertama untuk bebikinan kita ya. Jadi yang belum subscribe di channel baru aku ini, silahkan subscribe ya. Jadi supaya aku tambah semangat lagi ya bebikinannya. Oke, kita ikutin seperti ini cara pembuatan risoles ragut. Bahan-bahan untuk pembuatan risoles ragut isinya ya. Untuk pembuatan ragutnya dulu kita perlu 500 gram wortel, karena ini wortelnya besar sekali ya, jadi dua saja ini beratnya sudah 500 gram. Lalu ada ayam, satu dada ayam yang sudah direbus ya, satu dada ayam berikut dengan sayapnya kalau saya ya. Lalu ada 350 ml susu UHT. Kalau mau yang lebih enak bisa pakai susu evaporasi pas satu kaleng itu ya, 300 sekitar 380-an, nggak apa-apa pakai semua aja. Lalu satu bawang bombay. Lalu ada keju ya, kejunya di sini 100 gram. Margarin untuk menumis bawang bombay. Lalu ada 50 gram terigu. Nah, lalu untuk bumbunya di sini ada 4 sendok makan gula pasir, 1 saset penyedap, rasa ayam boleh, rasa sapi boleh, terserah bebas ya. Lalu ada setengah sendok teh pala bubuk, 1 sendok teh garam, dan setengah sendok teh merica. Ini bahan-bahannya untuk pembuatan ragutnya. Untuk margarinnya ini tadi 100 gram. Oke, kita siapkan dulu. Untuk wortelnya ini kalau mau dipotong kotak-kotak boleh, mau diparut pakai parutan yang kasar seperti ini ya, yang besar-besar juga boleh. Jadi kalau dalam keadaan buru-buru pengen cepet selesai pakai ini, tapi kalau misalkan mau dipotong kotak-kotak juga boleh ya, kotak-kotak kecil dadu gitu ya. Oke, kita siapkan dulu. Oke, sudah diparut semua dan ditambahkan air. Ini siap untuk kita rebus dulu ya, kita rebus dulu. Selagi merebus, kita akan suwir-suwir ayam dada yang sudah direbus ini ya. Mau disuwir boleh, mau dipotong kotak-kotak juga boleh ya, bebas aja ya. Sudah semua, ini sudah aku angkat, sudah direbus ya, sudah lembut, tapi jangan sampai lembek sekali karena nanti mau dimasak lagi kan ya. Ini wortelnya siap, ayamnya juga sudah disuwir-suwir, jadinya kelihatan banyak ya kalau disuwir. Kalau dipotong kotak-kotak dia kelihatannya lebih sedikit ya, karena dia lebih padat begitu. Lalu untuk kejunya ini juga saya parutnya parutan kasar sama seperti wortel tadi ya kejunya. Tapi kalau mau pakai parutan keju yang biasa juga nggak apa-apa kok. Jadi kalau diparutnya besar-besar seperti ini, kadang dia masih ada bentukan kejunya, jadi pas digigit tuh terasa ada kejunya gitu ya. Jadi ada sensasi kejunya. Bawang bombay juga sudah dipotong dadu seperti ini ya. Oke, semua bahan sudah ready seperti ini. Kalau sudah, baru kita mulai ke kompor ya. Kalau belum, siapin dulu pokoknya. Jadi gampang karena ini masaknya tinggal sat-sat aja gitu ya. Oke, kita lanjut. Kembali pakai wajan yang jadul. Jadi harap maklum kalau masih serang-sereng ya, jangan di komen. Namanya orang masak ya. Oke.
masukkan bawang bombay. Menumis bawang bombay jangan ditinggal ya, kadang dia yang bagian pinggirannya suka menggelap duluan dibanding yang ada di tengah, jadi jangan ditinggal ya. Kayaknya dia sudah mulai agak kekuningan. Nah seperti ini udah bagus ya, jangan nunggu sampai dia kecoklatan sekali, nanti jadinya pahit. Tapi kalau belum warna kuning dia masih bau bawang bombay, jadi kurang sedap gitu ya. Ini masukkan wortel. Oke, nggak usah berlama-lama wortelnya karena dia sudah matang tadi kan ya, sudah lembut. Lalu masukkan gula sekaligus. Gulanya saya masukkan sekarang karena dia nanti berair ya. Kalau gula udah mencair dia agak berair, jadi dimasukkannya sekarang. Lalu saya pakai royco ayam 1 saset, garam, merica dan juga pala masuk. Aduk lagi. Tunggu sampai gulanya sedikit sampai larut. Dia kalau sudah larut gulanya jadi ada berair tuh ya, jadi kalau dimasukkannya terakhir gulanya jadi pas udah jadi udah set jadi tambah berair gitu ya. Ini sekarang berairnya. Nah kalau sudah, kita masukkan terigu. Masukkan susu cair. Masukkan keju dan juga ayam. Aduk lagi. Kalau ini masih agak basah ya, tunggu sampai benar-benar kering. Hati-hati diserok dari bawah supaya nggak gosong. Kalau sudah seperti ini boleh matikan dulu apinya supaya nggak gosong bagian bawahnya. Dia masih panas kok. Kita koreksi dulu rasanya.
kurang asin sedikit. Jadi tergantung dari merek dari garamnya. Kadang kalau ada yang pakai garam meja itu udah asin banget ya, hati-hati garamnya. Kalau untuk gurihnya manisnya ini sudah, jadi tinggal garamnya saja nih. Jadi sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau ini tinggal koreksi sedikit aja nih, garamnya cuma perlu tambahin sedikit. Cicip lagi. Ini baru pas. Enak. Manisnya udah, asinnya udah. Ini sudah bisa kita angkat ya. Enak nih. Untuk bahan selanjutnya untuk pembuatan kulit risolesnya ya. Jadi yang kita perlukan airnya sebanyak 650 ml air. Lalu terigunya protein sedang atau terigu serbaguna 250 gram, 3 telur, susu bubuk ini 25 gram kalau ditimbang, tapi kalau mau pakai 1 saset yang susu denkau juga boleh. Lalu ada margarin secukupnya ya, pakai kuas. Ini bahan untuk kulit, kita pakai blender aja ya. Masukkan 3 telur. Mau pakai whisk juga boleh ya, kalau nggak ada blender ya. Oke, 3 telur. Masukkan susu bubuk dan juga terigu. Lalu untuk airnya saya sisakan sedikit untuk membilas ya, jadi sisain aja sedikit ya untuk membilas nanti. Nah, ini baru sebentar, jadi saya buka dulu. Biasanya terigunya ini nempel-nempel di dinding-dindingnya, dikatain dulu. Yang lain lagi. Oke, nggak usah lama-lama, dia udah kecampur kok. Oke, supaya lebih meyakinkan kita saring. Aman, nggak ada ampasnya ya, tapi di sini masih ada yang nempel-nempel gitu ya. Nah, ini pakai air yang sisaan tadi. Sebentar aja, cuma buat bersihin aja. Saring lagi. Oke,
Saya mau pakai centong Legend. Centongnya juga udah nggak karuan ya, udah hitam-hitam begini ya, nggak apa-apa lah, yang penting fungsinya ya. Jadi ini saya memang pakai ini buat uh, adonan kulit risol. Nah, biasanya saya pakaiin karet di sini. Oke. Ini di sini. Jadi kalau sebentar ya, kita geser. Nah, kalau kita taruh kayak gini, dia nggak melorot, jadi ketahan sama karet. Kok nggak pakai garam? Boleh kalau mau pakai garam, tapi aku biasanya nggak pakai garam karena isian risolnya juga udah gurih, udah enak. Jadi aku nggak suka pakai garam, jadi nanti takutnya terlalu asin. Tapi kalau mau pakai, boleh. Dan aku juga nanti pakai margarin untuk di setiap lembarnya gitu kan, jadi rasa gurihnya juga tambah lagi dari margarinnya ya. Ini aduk dulu biar nggak berbusa-busa, soalnya kalau ada busa-busaannya kulitnya suka jadi kayak rapuh ya karena berbusa-busa. Kita aduk dulu. Kalau sudah, saya biasanya pakai ini nih, pakai lap atau pakai cempal atau pakai apa, saya ganjal begini. Nah, yang penting jangan sampai tumpah. Jadi enak nyendokinnya, dia miring. Kalau dia sudah mulai habis kan nanti jadi gampang gitu ya. Dan juga sendoknya nggak gampang melorot, walaupun udah diganjal ini, tapi kalau dimiringin dia nggak gampang melorot jadinya ya. Ini sudah siap untuk adonannya. Lalu margarin, kita geser ke sini. Lalu saya pakai tawanan aja. Siapkan juga piringnya untuk nanti hasilnya. Oke, lalu sendok untuk isian ragutnya udah siap semua. Lalu saya pakai teflonnya diameter 24 cm. Jadi teflon ini udah lama banget aku belinya. Ini khusus aku pakai untuk bikin kulit risol, nggak dipakai untuk yang lain-lainnya, nggak dipakai untuk numis atau apa. Jadi masih kinclong, walaupun ya udah ada sedikit-sedikit kotor, tapi ini masih hitungannya masih kinclong dibanding panci-panci yang lainnya ya. Ini diameter 24 cm. Oke, kita arah ke sini. Mudah-mudahan terlihat ya, jelas. Oke. Ini saya mau pakai margarin. Walaupun teflon ini anti lengket, ya dia tanpa margarin pun dia nggak akan lengket gitu ya. Tapi ini jadi menambah aroma di setiap lembarnya dan juga nambah gurih dari kulitnya itu ya. Oke, panaskan dulu. Kalau mau bikin kulitnya dulu semuanya boleh langsung. Kalau misalnya sambil dilipat juga bisa, tapi apinya jangan terlalu besar, takutnya nanti nggak keburu jadi keteteran ya. Sudah panas. Belum, sedikit lagi. Kita coba 1 centong. Nah, langsung diputar. Kalau saya biasanya suka saya balik supaya apa, supaya
menjamin dia nggak bakalan robek gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak mau dibalik pun juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Sini lihat dari dekat ya, aku geser dulu ini. Oke, nih dia. Kalau sudah ada keriting kayak gini pinggirannya, nah bisa dipegang. Kalau yang nggak biasa mungkin panas ya, tapi ini saya udah biasa debus. Jadi saya balik. Nah kalau udah nggak geser-geser kayak gini, ini tinggal kita angkat. Nah kayak gitu ya. Ini tambahin lagi margarinnya. Jadi di setiap ininya nggak usah banyak-banyak, asal ada aja tuh ya. Aduh, sendoknya di sini lagi. Oke, saya geser lagi supaya kelihatan. Nah, di sini ya. Ini kita isi. Kelihatan nggak? Ada yang kelupaan. Saya kelupaan lemnya, jadi saya ambil sedikit dari sini, dari adonan kulit ya. Nah, baru keingetan. Pakai kuas, pakai tangan boleh. Nah di sini. Nah jadi satu risol. Ini misalnya nggak mau dibalik ya nih, ini kan apinya aku matiin. Ini nggak mau dibalik nih, mau diangkat. Saya nggak pernah maksa si kulitnya ini untuk dikorek-korek ya, jadi teflonnya tetap aman. Kalau nggak mau dibalik, nggak apa-apa. Kayak gini juga bisa, boleh aja. Tapi kalau saya lebih afdol dibalik. Oke, isinya banyak. Sini banyak jadi montok, dilem ujungnya aja. Nah gitu ya. Oke, kita mulai lagi. Oke, beres lah semuanya ya. Jadinya ini seperti ini ya tuh. Sisa sedikit tadi adonannya jadinya dapat kulitnya kecil, jadinya kayak gini. Kayak gini aja udah bisa dimakan langsung karena udah matang kulitnya juga ya.
Hmm, enak. Kayak gini aja udah enak banget. Oke, lanjut. Untuk panirnya saya pakai 2 telur, ini dikocok lepas aja. Untuk tepung panirnya, ini kelihatan halus ya. Ini sebenarnya tepung panir yang kasar, terus aku blender jadi halus. Karena kalau dia masih bentuknya kasar-kasar, nempelnya susah, dan nanti pas lagi ngegoreng banyak sampahnya di minyak ya, jadi banyak yang rontok-rontok. Tapi kalau halus kayak gini dia tidak rontok-rontok. Atau bisa pilih juga, ada pilihannya kan, tepung rotinya yang halus ada ya, yang warnanya coklat ya, tapi saya sih nggak terlalu suka, kadang-kadang suka bawa tengik gitu ya, yang coklat itu ya. Jadi saya pilihnya yang warna oranye, terus saya blender aja halus. Udah kayak gini. Positive thinking aja, pakai tangan tanpa sarung tangan nggak masalah, yang penting sudah cuci tangan ya. Oke, supaya make sure lagi, saya cuci tangan dulu. Oke, sudah cuci tangan. Jadi tangan kiri di telur, tangan kanan di tepung panir ya, supaya tangan jadi nggak belepotan. Kalau mau pakai sarung tangan silakan, tapi kalau sudah cuci tangan ya bersih lah ya. Nah seperti ini ya, lakukan sampai habis ya. Oke, jadinya 25 ditambah yang kecil tadi jadi 26, kecil banget ya. Ini satu tempat ini 10, jadi ini saya mau simpan dalam kulkas seperti ini. Untuk isiannya juga masih banyak ya, jadi habisnya berapa banyak isiannya itu tergantung kita ngisiinnya, dan juga bagaimana caranya kita suwir ayam atau dipotong dadu. Nah kalau dipotong dadu biasanya jadinya ringkas, tapi kalau misalkan disuwir dia hasilnya bisa jadi lebih banyak gitu ya. Jadi mensiasati supaya isinya bisa dapat banyak ya, disuwir-suwir gitu ya. Oke, ini bisa disimpan dalam kulkas tuh ya. Nanti untuk isiannya ini bisa dimakan pakai roti ya, roti tawar ya. Jadi tuh. Oke, yang ini sisihkan dulu. Saya mau goreng yang 5 ini ya. Hai. Oke, kalau sudah panas kita goreng. Pokoknya nunggu apinya, nunggu minyaknya sampai panas ya, karena gorengnya cuma sebentar, nggak perlu lama-lama. Cakep warnanya. Tada, ini dia setelah digoreng. Wih, cantik banget ya warnanya ya tuh. Isinya dalamnya creamy. Wow. Wow, 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 wow. Tuh. Wah, keren. Udah sering bikin ini tapi tetap wow, tetap takjub sama rasanya yang selalu sama kalau bikin ya. Lembut, kulitnya lembut, nggak tebal ya, kulitnya nggak tebal. Dalamnya creamy banget.
Hmm. 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 Enak banget. Pokoknya enak. Nggak bisa berhenti karena enak. Hmm. Wow. Satu lagi terakhir. Hmm. Hmm. Enak banget pokoknya. Bikin sendiri ya di rumah ya. Pokoknya dijamin berhasil. Yang penting ikutin sesuai langkahnya tadi ya. Risol serabut. Mantap. Oh ya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, supaya channel ini berkembang, jadi bisa terus membagikan resep-resep yang berikutnya ya, supaya akunya juga jadi semangat gitu ya untuk membagikan resep-resep yang berikutnya ya. Oke, tulis di kolom komen resep apa berikutnya, nanti aku tampung dulu ya, karena sekian banyak resep aku, yang mana yang mau dibikin duluan gitu ya, suka jadi bingung sendiri gitu ya. Oke, kalau ada yang belum aku penuhi requestannya, sabar aja ya. Nanti pasti aku bikinin ya, insya Allah ya. Pokoknya keren banget. Ide buat usaha jualan ya. Semoga laris manis yang mau bikin pakai resep ini. Semoga tambah berkah ya. Semoga berhasil ya. Sampai sini dulu ya untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for watching. I love you all. Bye. Mwah. Dah.